Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Desiani, NIM 105421110719. Di sini, saya dituntut dan diminta untuk menjelaskan suatu penyakit dalam bentuk video, yaitu penyakit diare. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harus mengetahui pokok-pokok pembahasan apa yang akan dibahas. Itu definisi diare, etiologi diare, patomekanisme diare, dan gejala-gejala diare. Apa sih itu diare? Diare ialah buang air besar dengan frekuensi yang tinggi disertai tinja yang lembek dan berair. Diare pun juga penyakit umum yang pernah dialami oleh semua orang. Seorang bisa dikatakan mengalami diare bila sering buang air besar hingga lebih dari 3 kali sehari dalam jangka waktu 24 jam. Etiologi diare. Etiologi diare di sini yaitu mikroorganisme. Itu penyebabnya parasit, bakteri, dan virus. Penyebab luar penyakit diare yaitu biasa gejalanya stres, cemas, cairan, dan tidak selalu karena injeksi. Penyebab lain dari penyakit diare ini yaitu karena dapat juga dikatakan faktor malabsorpsi seperti karbohidrat dan disakarida. Patomekanisme diare. Seperti yang saya tadi sebutkan di slide sebelumnya tentang etiologi. Di sini ada virus. Macam-macam virus, itu rotavirus, norwalvirus, enteric adenovirus, astrovirus. Rotavirus ini banyak pada anak-anak yang mengalami gejala onset sering tiba-tiba dengan gejala demam dan muntah-muntah yang diikuti dengan diare yang bersifat berair dan frekuensi bahkan 10 kali per hari. Selanjutnya yaitu norovirus. Norovirus ini dapat menyebabkan penderita harus dirawat di rumah sakit dikarenakan norovirus ini menyebabkan infeksi yang bersifat kronis pada pasien-pasien dengan sistem imunitas yang lemah atau imunosupresi. Yang ketiga itu adenovirus. Adenovirus ini banyak bereplikasi dalam sel usus dan terdapat dalam tinja. Tetapi keberadaan sebagian besar serotipe tidak menyebabkan penyakit gastrointestinal, tapi menyebabkan gastroenteritis infantile. Yang kedua yaitu parasit. Macam-macamnya entamoeba, giardia lambia, cryptosporidium histolytica. Giardia lambia merupakan patogen yang lemah pada manusia. Namun, pada beberapa organ banyak parasit yang melilit ke dinding usus dan meningkatkan iritasi dan inflamasi ringan pada mukosa jejunum dan duodenum. Entamoeba. Trofozoid ini berasal dari kista yang terletak setelah proses pelepasan dinding lambung dan duodenum. Yang ketiga yaitu bakteri. Macam-macam bakteri yaitu Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, dan E. coli Yersinia. Shigella. Penyakit ini ditularkan dari makanan atau air. Dia dapat menyebabkan disentri basiler dan menghasilkan respon inflamasi pada korban melalui enterotoksin dan infeksi bakteri. Dan yang terakhir, Salmonella. Salmonella ini itu penyebab utamanya karena keracunan makanan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Penyebab awal penyakit ini dengan gejala demam, menggigil,
dan diare yang terus-menerus, dan diikuti dengan mual-mual dan muntah. Slide terakhir, gejala-gejala diare. Pertama, buang air besar 10 kali dalam per hari. Seperti yang sudah saya jelaskan dan paparkan, dapat digolongkan dengan penyakit diare karena dia sudah termasuk lebih dari 3 kali per hari dalam jangka 24 jam. Kedua, itu muntah-muntah. Selanjutnya, dehidrasi. Menurut saya, dehidrasi karena dia kekurangan cairan dalam tubuh. Yang saya ketahui, cairan di dalam tubuh per hari harus 60% setiap hari, karena air itu merupakan sumber kehidupan. Keempat, tanda-tanda vital. Di sini, pasien mengalami suhu 36 derajat Celcius, dan yang saya ketahui, suhu normalnya yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, tekanan darah 100/70 mmHg, yang seharusnya 120/80 mmHg. Dan yang terakhir itu nadi 12 kali per menit. Di sini nadinya sangat cepat. Dan yang normalnya yaitu 60/100 per menit. Dan yang terakhir, daerah kering. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.